Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semuanya. Pagi ini tanggal 6 September 2020 kita menyelenggarakan acara diskusi tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, di mana diskusi ini akan terdiri dari 5 seri. Hari ini adalah seri pertama. Nah, berikutnya tiap bulan satu, sehingga nanti diharapkan rekan-rekan yang belum mengikuti bisa join di bulan-bulan berikutnya. Juga kita istimewa kali ini karena tadi malam Ngarso Dalem Sultan membuka acara di Gera Pustaka, di mana Mbak Livi nanti akan melaporkan di lokasi bersama rekan-rekan budayawan. Kemudian acara akan diteruskan oleh opening speech Mbak Livi, kemudian baru Pak Tasbir sebagai ketua, kemudian Mas Joyo Supriyanto nanti akan menjelaskan sejarah perjuangan Yogyakarta. Ini menarik karena seperti kalau saya dengar beliau itu seperti didongengin, gitu. Jadi mengganti orang tua saya yang almarhum. Kemudian Mas Haryadi ini sebagai pakar Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Beliau juga menerbitkan beberapa buku dan implementasinya. Kemudian kita tutup dengan tanya jawab dan nanti Pak Ibong, Mas Ibong akan menjelaskan sedikit tentang IKPNI. Ini menarik juga nanti karena eventnya match. Saya rasa kita mulai saja, namun terlebih dahulu kita berdoa beberapa detik. Semoga kita mendapat manfaat dari acara ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai acara pertama, yaitu sambutan dari Pak Tasbir Abdullah sebagai ketua acara, dan opening speech ada beberapa hal atau poin-poin yang akan beliau sampaikan kepada kita. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo Mbak Livi, ini Pak Tasbir biar opening speech dulu. Silakan Pak Tasbir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izinnya kita bisa berkumpul melalui webinar ini dalam satu kesempatan yang sangat penting, artinya untuk daerah istimewa Yogyakarta yang kita cintai ini. Tentu saja sebelumnya apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mas Lurah Joyo Supriyanto sebagai abdi dalam keraton yang sudah berpartisipasi, Dr. Haryadi Baskoro, pakar keistimewaan, Mas Kumono, pemerhati sejarah sekaligus sebagai host, dan Mbak Livi Loret. Ini adalah sesuatu yang monumental. Jadi menurut saya hari ini kita juga melakukan catatan sejarah bagi daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan itu adalah hak sejarah, hak rakyat Jogja. Tapi di samping hak, tentu hak itu tidak pernah berdiri sendiri. Hak itu selalu berdampingan dengan kewajiban. Oleh karena itu, hari ini kita harus melakukan kewajiban sejarah kita untuk melanjutkan estafet ini ke depan lagi. Kita sudah mendapat hadiah besar dari pendahulu kita, yaitu hadiah sejarah, kemudian menjadi satu pengakuan dalam bentuk Undang-Undang Keistimewaan yang hari ini kita peringati 8 tahun. Nah, waktu saya juga diajak oleh Mas Haryadi dan teman-teman, Bang Yusman dan teman-teman, itu bagaimana kita buat sesuatu penanda baru ini. Kita juga hari ini kita akan menjadi pelaku sejarah untuk generasi berikut. Nah, mudah-mudahan 8 tahun ini yang kita lihat hari-hari ini sudah menjadi pembicaraan yang luar biasa, baik di media sosial, di
media cetak dan lain-lain, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, yaitu acara diskusi 5 seri, mulai hari ini seri pertama, itu akan memberi dampak yang betul-betul positif seperti yang kita harapkan, supaya keistimewaan ini betul-betul menjadi sesuatu yang mesejahterakan rakyat Yogyakarta itu sendiri. Jadi melalui peringatan ini pun kita sudah mencoba melihat, mengevaluasi komitmen, khususnya komitmen di Sultan Habis 9 mengenai tahta untuk rakyat itu sangat tepat kalau juga hari-hari ini kita coba lihat bagaimana tahta untuk rakyat itu implementasi ke depannya melalui keistimewaan ini. Nah, dalam pelaksanaan Sewindu ini, kami juga dengan teman-teman panitia yang semua bekerja secara volunteer, secara mandiri, dan ini membanggakan kita bahwa orang yang cinta kepada Jogja, orang yang ingin menunjukkan istimewa Jogja kepada Indonesia, bahkan kalau istilah Dr. Haryadi kepada dunia, bisa kita wujudkan. Nah, maka kita lihat salah satu yang monumental, pameran patung, relief, dan lukisan-lukisan yang dimotori oleh pematung Yusman, salah satu aset nasional saya kira, dia cukup banyak karyanya di nasional. Dan ini menunjukkan juga Bang Yusman sudah mengajak begitu banyak pematung-pematung muda. Berarti regenerasi ini sudah mulai berjalan. Jadi ini salah satu hal. Tentu saja tidak cukup dengan itu. Kalau kita lihat dalam sambutan saudara tadi malam dalam refleksi semangat maklumat 5 September 1945, di situ juga beliau menyebutkan tentang salah satu yang bidang-bidang yang terkait dengan keistimewaan ini adalah pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ditambah lagi dengan transportasi dan kelautan. Nah, ini bidang-bidang inilah akan menjadi ukuran kita nanti. Bagaimana pendidikan yang istimewa, bagaimana budaya yang istimewa, bagaimana pariwisata yang istimewa, bagaimana transportasi yang istimewa, dan bagaimana kelautan yang istimewa. Nah, tentu kita harus pakai ukuran-ukuran yang masyarakat betul-betul bisa melihat pertumbuhan dari hari ke hari. Nah, mudah-mudahan melalui kita bersama, di sini ada ahlinya, nanti ada ahli sejarah menyampaikan bagaimana latar belakang. Jadi anak muda ini perlu tahu why-nya itu. Kalau dia tahu why, akan kemana kita. Nah, kadang-kadang why-nya aja dia tidak tahu. Kenapa kita istimewa? Ya kan? Tugas kita hari ini, jadi menurut saya posisi kita hari ini adalah posisi tengah antara generasi kita, kemudian kita harus menjadi estafetkan ke depannya. Demikian saya sekali lagi apresiasi yang tinggi melalui poin-poin utama ini, pemikiran, wawasan, mudah-mudahan nanti akan memberi manfaat yang besar kepada kesadaran yang lebih baik, kepada kemampuan kita membuat istimewa Jogja, membuat sesuatu yang mampu mewarnai Indonesia. Saya kira itu selamat kepada kita semua, karena Jogja ini memang dari dulu sudah menjadi kota pendidikan, pusat pendidikan. Banyak sekali yang pernah bersekolah di Jogja sudah menjadi pengambil keputusan di tingkat nasional, bahkan internasional. Jadi tidak berlebihan kalau kita mengatakan istimewa tidak hanya untuk Jogja, tapi untuk Indonesia. Budaya yang kita tawarkan, nilai-nilai yang kita tawarkan akan memberi makna yang besar kepada kemajuan bangsa, keutuhan bangsa, dan kemakmuran bangsa. Selamat, terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tasbir Abdullah sebagai Ketua Panitia Peringatan Sewindu Keistimewaan Yogyakarta. Baiklah, menginjak acara kedua, kita akan menuju ke Mbak Livi yang akan memandu di lokasi acara di Geraha Pustaka.
Kami persilakan Mbak Livi untuk unmute handphonenya dulu dan silahkan. Ya. Selamat pagi semuanya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Ketua Panitia, Bapak Tasbir Abdullah, acara peringatan Sewindu UUK DIY berlangsung di Grahatama Pustaka dan Dinas Perpustakaan serta Arsip. Saya berada di sini, di lokasi, yaitu tepatnya di Jalan Janti, Yogyakarta. Di atas ada yang unik, yaitu 4 pilar yang oleh Ngarso Dalem merupakan 4 filosofi yang kita harus pegang. Salah satunya adalah keharuman. Keharuman itu berarti membawa nama harum. Nah, ini saat ini saya berjalan masuk ke lobinya ya. Jadi di lobi tadi sudah disampaikan bahwa salah satu seniman yang kita miliki yaitu Uda Yusman, atau saya memanggilnya Bang Yusman, berkarya untuk kita bersama-sama memperingati, merenungkan tentang kota Yogyakarta ya, yang merupakan daerah istimewa. Nah, ini salah satu karya Uda Yusman yang tepat di saat pembukaan peringatan Sewindu UUK DIY diresmikan oleh Gubernur DIY. Ini adalah sebuah relief wasiat HB9 Yogyakarta Kota Republik. Nah, di sini saya sudah bersama pengkaryanya, yaitu Uda Yusman, yang sekaligus beliau juga sebagai koordinator pameran seni rupa yang akan berlangsung, yang telah berlangsung dimulai dari tanggal 31 Agustus hingga 30 September nanti. Selamat pagi Uda Yusman, selamat pagi menjelang siang ya. Iya, kita akan berkeliling, berjalan-jalan di lokasi ini. Kita sekarang sedang ada di lobi. Nah, selain relief ini ada karya yang luar biasa, sangat monumental, yaitu patung 6 presiden. Bisa diceritakan, ya. Udah? Ini 6 presiden ini sekarang patung ini sedang berada di Balai Kirti Museum Kepresidenan Bogor. Nah, sementara yang spektakuler sebetulnya yang wasiat ini yang harus kita garap, yang harus kita kasih tahu ke seluruh rakyat Yogyakarta, Indonesia umumnya, adalah wasiat HB Kubono ke-9. Jadi Yogyakarta sebagai kota republik. Karena ini belum pernah ada dan baru di pameran inilah kita tampilkan. Karena ini adalah sejarah. Yang namanya sejarah itu sebetulnya aslinya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tapi ada pengecualian untuk pendidikan. Itu pun tidak merubah dasar sejarah itu sendiri. Jadi di sini ada jelas dibicarakan sejarah keistimewaan Yogyakarta lahir atas kesepakatan Presiden Soekarno dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII. Tujuan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat bersatu dengan RI agar keberadaan RI mendapat pengakuan dunia. Jadi siapapun yang tidak mengakui sejarah keistimewaan Yogyakarta layak disebut pengkhianat bangsa. Ini disampaikan oleh mantan Kasat kita Jenderal TNI Purnawaran Tiasno Sudarto, mantan Kabais TNI. Jadi ini karena kami sebagai seniman dan kami pecinta sejarah, yang nama sejarah harus kita lihatkan ke anak cucu kita. Itu sementara. Luar biasa. Nah, ini relief yang diresmikan oleh Bapak Sultan kemarin tanggal 31 ini diapit oleh patung 6 presiden. Kita bisa melihat dari sebelah sana ada Presiden SBY, Megawati, juga Gus Dur,
Dari sebelah sana ada Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, juga B.J. Habibie. Nah ini sangat bermakna sekali karena relief ini diapit oleh pemimpin bangsa kita. Jadi gimana ini kok displaynya bisa seperti ini, Bang Yusman? Nah, begini, karena selama ini terutama masyarakat Yogyakarta, karena monumen patung ini adanya di Istana Negara di Balai Kirti Bogor. Balai Kirti. Sementara saya tinggal di Jogja, ini nanti ada tuntutan juga. Bahkan saya pernah didatangi sama istri mantan rektor guru besar UGM, Mas Yusman. Kami ingin berfoto dengan 6 presiden ini, karena mungkin kami akan datang ke Istana Bogor sana sejauh itu. Nah ini satu event yang saya ambil. Suatu saat ini akan saya tampilkan di Jogja, dan mudah-mudahan pada saat ini, karena perjanjian ini pun juga diketahui oleh presiden, makanya kami punya inisiatif bahwa wasiat HB yang ke-9, Hamengkubuwono ke-9 ini yang Yogyakarta sebagai Republik itu juga disaksikan oleh presiden. Dan karena kami sudah membuat presiden ini, dan untuk menambah meriahnya kota Yogyakarta sebagai kota pahlawan, kota budaya, kota pelajar, nah kami gandengkanlah karena ini kelasnya presiden. Itu ceritanya. Luar biasa. Nah, ini udah cukup kita mendapatkan penjelasan yang lengkap sekali, udah Yusman. Kita berjalan ke arah relief yang ada di belakang ya. Jadi ini sangat luas sekali. Ini area ini adalah seluas 2 hektar lebih gitu. Jadi seluruhnya diisi oleh karya-karya Uda Yusman serta kawan-kawan seniman. Tapi kita lewat sini udah, kita turun ke bawah. Nah, ini tangganya. Jadi kita tadi berada di lantai berapa tuh tadi itu? Lantai 1. Nah, ke lantai bawah. Jadi ini gedung perpustakaan yang kita lewati ini adalah area untuk bagian apa namanya perpustakaan yang khusus anak-anak di situ. Lalu kita akan berjalan untuk keluar menuju halaman belakang ya. Jadi di halaman belakang nanti kita akan melihat karya-karya Uda Yusman yang sangat mengangkat sejarah, khususnya Jenderal Sudirman ada ya? Ada. Iya. Nanti kita akan melihat penjelasannya. Nah, ini relief yang pertama. Ya, relief yang pertama ini, disinilah ketika Jenderal Sudirman diangkat sebagai Panglima secara aklamasi. Dan di relief ini kami menggambarkan pelantikan Jenderal Sudirman oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 di Istana Negara Yogyakarta. Jenderal Sudirman mengucapkan sumpah pada pelantikan sebagai Panglima Besar TNI oleh Presiden Soekarno. Sedangkan pada relief kita yang kedua adalah Perjanjian Renville. PBB membentuk Komisi 3 Negara KTN yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk menengahi sengketa RI Belanda. Dengan perantara KTN dilangsungkan perundingan politik yang menghasilkan persetujuan Renville 17 Januari 1947. Perjanjian Renville ini merugikan RI dalam 2 hal. Pertama, daerah RI semakin mengecil. Kedua, timbulnya pertentangan politik yang hebat di dalam negeri antara pro dan kontra perjanjian tersebut. Inilah jadinya. Dan relief ini kami tampilkan karena rakyat Yogyakarta ini belum pernah melihat seperti ini, dan kamilah yang pertama mengabadikan ini. Nah, akibat perjanjian Renville ini istilahnya kedudukan selama 21 hari setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata, pasukan Siliwangi melakukan hijrah dari daerah kedudukan Belanda di Jawa Barat ke daerah Jawa Tengah, yang membuat daerah RI semakin sempit. Sedangkan relief kita serangan terhadap ibu kota Yogyakarta, inilah keadaan ibu kota kita pada saat itu yang dibombardir, Maguwo, semua berantakan sampai ke Tugu. Nah ini
relief yang itu yang keputusan untuk bergerilya ini, seorang Panglima Besar Sudirman pernah dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia untuk berunding dengan Belanda. Tapi Panglima kita menjawab, beliau salah satu pahlawan kita yang tidak pernah mau berunding sama Belanda. Akhirnya beliau datang jam 7 dan kembali jam 11. Jam setengah 2, itulah Presiden kita Soekarno dan Muhammad Atta ditangkap Belanda. Nah, ini ada satu peristiwa yang luar biasa, pengorbanan Bu Dirman. Bu Dirman bersama ibunya, Ibu Sasro Saturatmojo, dengan penuh keikhlasan rela menyerahkan perhiasan kepada Panglima Besar Sudirman sebagai bekal perjuangan gerilya melalui utusan Hanum Faini dan Kopral Aceh yang kembali ke Yogyakarta untuk mengambil harta. Dan di relief ini kita melihatkan seluruh harta benda beliau diserahkan untuk perjuangan RI Yogyakarta. Luar biasa. Ini kita menuju ke relief yang ke-7 ya. Yaitu Jenderal Sudirman ditarik bukan dengan kuda, tapi dengan anak buah beliau. Nah, perjalanan Panglima Besar Sudirman ini dari Desa Pelayan ke Semanu terjadi pada tanggal 21 dan 20 Desember 1948. Dan itu tidak terjadi saja di Pelayan, bahkan di antara Perang Tritis ke Jogja itu pernah terjadi. Ya. Kita menuju ke relief yang selanjutnya yang ke-8 ini ya. Keadaan Jogja ketika diserangan umum juga termasuk hotel Tugu kita. Ya. Semua pada diserang. Ini kelihatan dapur umum. Dan inilah yang relief presiden kedua kita di dalam sejarah, Safrudin Prawira Negara. Meskipun surat itu belum sampai ke tangan beliau, tapi dengan insting beliau, Safrudin Prawira Negara mengangkat dirinya sebagai presiden supaya RI masih ada. Nah, ini kita gambarkan ada jam gadang sebagai jam tanda. Gadang. Oh ya. Dan relief kita yang ke-10. Nah, di mana di sini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menhan pada waktu itu, pada tanggal 24 Januari 1988, Konferensi Asia di New Delhi mengirimkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, antara lain menuntut dipulihkannya ke pemerintahan Republik ke Yogyakarta, dibentuknya pemerintahan interim, ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Inilah keadaan gambar pada saat itu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyuruh Belanda mundur dari ibu kota RI, itu Yogyakarta. Dan ini salah satu relief yang ke-11. TB Simatupang, ini juga tidak ada fotonya, tapi berdasarkan cerita para pelaku sejarah. Sudirman ditunggu di Prambanan oleh TB Simatupang dan kawan-kawan. Inilah keadaan Yogyakarta, yang kita nanti lurus ke kota, yang ke kanan adalah ke Piyong. Dan itu kita nanti. Luar biasa. Jadi betapa ini ya, Bang Yusman, Jenderal Sudirman itu sangat besar juga jasa dan pengabdiannya buat keistimewaan Yogyakarta ya. Kita akan memasuki ruang sterilisasi sebentar mungkin, ya, untuk masuk ke lantai 2, lantai 1, maaf, lantai 1. Jadi kita menuju ke ruang display pameran seni lukis, dan juga ada patung, juga ada seni instalasi. Ini juga dipimpin oleh Bang Yusman. Ini saya masuk di ini ya, ruang untuk ionisasi, sterilisasi di masa pandemi ini. Tetap kita ada di dalam protokol COVID yang standar gitu. Saya bersama Uda Yusman saat ini naik ke lantai 1, tadi turun di underground ya. Ini kita naik lagi ke lantai 1, tepatnya di gedung arsip. Nah, di sini kita akan bertemu dengan seniman lukis yang terpilih, karena beliau ini juga sangat berdedikasi ya untuk peringatan keistimewaan ini. Ini mungkin baterainya sebentar. Nggak pakai ini. Oke. Nah, saya switch ke sini. Nah, ini di sini ada salah satu seniman yang cantik juga. Nah, di situ ada yang ganteng-ganteng. Nah, Bang Yusman boleh cerita sama
teman-teman seniman ini luar biasa berdedikasi ya. Ya, ini adalah seniman-seniman yang mendukung kita tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Ya. Jadi mulai dari Sanggar Bambu, Sakato, IKAISO, IPI, EPI, dan API, komplit semuanya. Dan mungkin salah satu mungkin yang bisa tentang Sanggar Bambu, mungkin ada statement. Mulai dari Sanggar Bambu nih, Mas Toto ya. Boleh kita berkeliling melihat karyanya. Mungkin dari sebelah sana ya. Jadi kita sudah masuk di lokasi pameran seni rupa. Di sini ada berbagai lukisan dan juga patung dan juga seni instalasi juga semuanya ada di sini. Dan semuanya mengarah kepada bagaimana kita merenungkan tentang undang-undang keistimewaan yang berusia seribu ini. Oke, boleh Mas Toto. Ini ruang pameran yang dari Sanggar Bambu. Karena ruangan ini kan tadi disebut Pak Yusman bahwa banyak yang mendukung pameran ini dari KAISO, Sakato, Sanggar Dewata, Ketua IPI, API, segala macam wadah. Ini ruang Bambu, terus kemudian ini ada di luar ada Dewata, Sanggar Dewata, belasan. Ini kita menelusuri lukisan-lukisannya dulu. Jadi ini salah satunya judulnya Bergodo ya. Ya, Bergodo. Tulisannya Untung Basuki. Ya. Kita lanjut ke sebelah sini ada Pak Supomo PR, Gedung Gajahan. Karena sejarah Sanggar Bambu lahir di gedung sini. Oh, gitu. Ya. Sini Pak Lek Suyanto, dia seorang aktor, artis, malah terkenal aktornya ya. Dia juga senang melukis juga. Nah, ini Pak Sugianto, dia seorang pelukis tradisional, pelukis kaca. Karyanya sudah dikoleksi di mana? Museum Ganas ya, di nasional. Kemudian ini Rifika Putra, juga teman-teman dari Sanggar Bambu itu. Terus ini Pak Susan Mulyo Tentang Code ya. Ya, inspirasi dengan kali Code cukup indah. Nah, kita lanjut ke ini nih. Ini keramik ya ini ya. Keramik dan Lukisan keramik. Kalau ini apa namanya, dia tertarik di keramik itu ada gambar peperangan Pangeran Diponegoro, dia melawan penjajah zaman Belanda. Jadi melukis tidak harus ditampasi keramik juga. Ternyata, iya betul. Melukis tidak harus. Ini yang punya Ketua Sanggar Bambu sendiri. Nah, ini karya Ketua Sanggar Bambu ya. Ini apa? Singkatnya apa ini? Ini cerita tentang beliau ketika semedi didatengin 8 orang semacam orang anulah ya, orang suci gitu, untuk mengganti nama dengan nama Sultan Hamid, Heru Cokro, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi. Oh, ya. Nah, ketika dia semedi, kemudian Pangeran disuruh ganti pakai nama itu. Oke, Pak, terima kasih. Nah, kita ini mau menuju ke sebelah sini ada patung Soekarno dan juga Jenderal Sudirman sedang berembuk ini ya. Betul, Ini betul. karya udah Yusman. Kalau ini, Saya boleh duduk? oh boleh. Di antara. Kalau ini adalah cerita yang tadi di bawah kita sampaikan, perundingan antara Sudirman dipanggil oleh Presiden kita Insinyur Soekarno untuk berunding dengan Belanda. Nah, sampai saat ini foto itu tidak ada, tapi sejarahnya ini berunding itu adalah di Gedung Agung kita yang sekarang, di Istana Presiden. Jadi ini adalah salah satu adegan sebagai bawahan beliau tetap datang,
tapi beliau tidak mau berunding, dan selesai berunding ini, itulah yang saya ceritakan tadi, antara jam 1:30 itu Soekarno dan Bung Hatta ditangkap dan Pak Dirman sudah berada di gerilyanya. Itu ceritanya. Wah, ini edukasi tapi benar-benar edukasi berwilayah dan seni tinggi. Kita lanjut ke sini. Ini ada lukisan dari Krismanto ya. Krismanto ya. Yang cukup unik di sini, beliau suka melukis kereta, sepur gitu ya. Nah, tapi anunya di sini ada, biasanya dia punya apa, kode merek apa tanggal gitu ya. Nah, di sini ada tanggal lahirnya ya. Ini tanggal lahirnya 9 ya. Ya, ke-9. Luar biasa. Jadi ini edukasi yang sangat bersejarah ya. Kita ketahui ya, ini ada di dalam lukisan. Nah, kita lanjut Mas Toto. Ya, ini karya teman kita juga, namanya Bambang Heras. Judulnya Rumah Kita. Cerita apa ya, Mbak Astuti ini? Rumah Kita. Mbak Astuti ini mungkin kalau pembacaan saya ya, jadi mungkin dari pelukisnya Pak Bambang Heras ingin mengungkapkan bahwa keistimewaan Jogja itu sebenarnya memang terbentuk dengan berbagai macam keistimewaan kesenian, keanegraman budaya yang sangat diapresiasi dan mendapat tempat yang sangat luar biasa. Jadi Yogyakarta sangat welcome, maka diibaratkan dengan rumah kita. Kemudian ada simbol seorang ibu. Seorang ibu itu mengungkapkan seperti sebuah kota yang mengayomi. Berarti sesuai yang dibilang tadi malam, Yogyakarta itu adalah ibu dari NKRI. Ini lukisannya ini kira-kira membawa pesan seperti itu. Luar biasa. Nah, ini karya Heri Dodat ini. Jadi sumbu filosofi ini Mas Marius dan teman-teman semua. Dari atas sampai bawah ini tentang sumbu filosofi dari gunung sampai laut gitu. Nah, kita lanjut ke karya apa masih ya. Ini pasar tradisional Jakarta. Supaya kita tahu zaman dulunya seperti apa gitu ya. Lalu ini karya Mbak Nur Asisa, ya patung Buddha ya. Oke, kita lanjut. Kita perlu tahu ada patung juga di tengah sini. Nah ini wijil. Wijil maknanya apa ini wijil? Ini bahasa ini dijelaskan oleh seorang dari Padang, tapi menjelaskan makna Jawa. Ini kemarin sudah ketika saudara mendengar ke sini menjelaskan ini pemakaiannya adalah maka sultan bertanya ini berapa bulan? Jadi dengan langsung dia jawab ini 1,5 bulan. Jadi dengan saudara mau cepat, ini kan batu, jadi kayak apa itu namanya, jamur tumbuh tiba-tiba gitu aja. Padahal menggarapnya ini lama sekali. Karena batu ini misalnya batuan andesit, bukan andesit tadi yang paling keras. Jadi inilah kerjaan anak batu itu bermacam-macam. Jadi dia ingin menaklukkan batu yang sekeras itu bisa kayak superni. Nah itu hampir seperti superni. Itu hebatnya. Itulah teknik. Berarti ini batu utuh ya sebenarnya? Batu utuh. Itu tapi diukir sedemikian rupa ya. Baik juga. Nah ini asli dari superni. Ini asli dari supermi. Jadi ini semuanya bahan asli supermi dan ada bumbu-bumbu juga. Ya. Jadi ini tahan tahun. Di sinilah orang seni itu berkarya tidak terbatas dengan bahan apapun bisa kalau dia berniat. Supermi pun bisa kita jadikan sebagai patung. Di lukis tadi kita lihat ada ingin membuat apa di keramik pahlawan di Gunung. Di keramik asli itu juga bisa dilukis. luar biasa. Jadi Yang penting dia seniman. Yang penting maknanya ya. itu pematang Pak Ini dah senior.
Ini ada sebuah patung patung senior tentang bersyukur. Nah, kita lanjut. Ini ada perpaduan antara lukis dan patung. Ini boleh dijelaskan ini? Boleh memperkenalkan diri, Mas? Iya. Nah, ini adalah pemimpin salah satu komunitas yang bernama Kato. Ini apa ini Mas? Ya, dari Indonesia cerita. Indonesia. Lembaga ya. Sepertinya dunia harusnya rumah itu ada di luar dunia. Iya. Tapi karena reaksi sebenarnya ada di dalam dunianya itu. Jadi bisa dilihat. Indonesia kan kelihatan jelita seperti itu. Kira-kira semuanya menggunakan seperti itu. Luar biasa. Di ini dewasa. Sahabat kita Dari Sanggar Dewata. ada Agus itu layang buatan emas dari akrilik atas. Itu. Itu akrilik ini. Di bahan di sudah ada macam-macam bahan termasuk apa Aryan ada akrilik. Yang Aryanya Arya Sucitra ini Ya. dari macam kebalnya tidak kebal kelihatan Tekstur sangat judulnya kosmologi tanah timur. kosmologi tanah timur. Kita lanjut masih ya. Dewa Adi Mustika Dewi Kasih mengambil dari ceritanya nah ya harus dicasih mau buat ini juga bisa dia campuran minyak dan akrilik. Sebelahnya ada Dewi Suyudana juga menyimpulkan artefak seolah dari terasa artefaknya teksturnya ya lukisan dari cat minyak. Lanjut lagi sebelahnya ada Toris Mahendra beliau di Sanggar Dewata juga ceritakan menari Bali hari itu dalam lukisannya ini juga bahan set media bahan akrilik dengan caranya mix. Selanjutnya Iwan Dahlia cewek-cewek Bali juga dia asalnya mengambil tema atau objek perempuan simpel tapi menarik warna yang sedikit tapi sebagai apa namanya seniman juga Tapi perpaduannya benar-benar sederhana tapi ya. Kita ngambil ya dari pribadi Adi yang sangat lumayan unik dia mengambil tema boneka mungkin judulnya berbagi di sini boneka dengan sekian warna bahannya akrilik tadi kita lihat mix ini khusus akrilik. Oh iya akrilik ya karena oh iya begitu. Nah ini untuk ini nih ya kita lihat di samping ini di kelompok dewasa kita melihat ada patung yang sangat unik. Nah ini lagi merokok ya. Saatnya seorang bagus banget ini ya. Oke. Terima kasih Mas Ikram. Ini adalah ini karya saya belajar pertama kali bikin gratis beliau adalah paling dipercaya beliau di kantor pos hampir seperti ini dan ini selalu diciptakan ada ruangan ada ini
bagi seniman berarti sendiri. Belum tentu sama dengan orang ini adalah karya diri saya sendiri. Jadi Sunarso yang mengisi museum Monas, museum, jadi bermacam-macam di apa patung Pancoran ini adalah salah satu. Ini terukur ya. Ini tahun 1950. Itu Mbak Astuti, silakan. Oke, Mbak Astuti. Sekarang kita bersama Mbak Astuti. Banyak melakukan aktivitas sosial ya. Ini tentang penjual pisang Jogja tadi itu. Nah, inilah keluarga bambu itu. Ini itu Sanggar Nah, dari kecil ya. Iya, ini karya Bapak Tino sendiri. Tidak ada karya itu yang tidak bisa Ini ya. Jadi ini Bang Yasman selalu ingat tentang dia selalu ngomong bagus gitu. Nah, jadi ada karya masing-masing di dekat. Nah, ini kita lanjut ini judulnya yang senior kita. Luar biasa. Nah, kita Untuk saya begitu. ini ada Wardoyo muda, ada Wardoyo tua. Kalau ini Pak Wardoyo tua, kita dengar semua yang ingat. Yang penting Bang Hamio bawa namanya Anak putranya. Melukis Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini Kita juga ini unik sekali ini. Kayak perahu gitu ya? Kayak perahu gitu ya? Oh, memang judulnya perahu. Jadi ini batik di atas kain. Lalu kita lanjut ke karya yang sama bercengkrama. dari Sabang. Jadi di sini Sabang sampai Merauke untuk festival ini. Ini karya Pak Joko Tuki ya. Iya. Betul. Untuk menyemangati ya. Oke, kita lanjut ini semakin sedikit karena kita akan berjalan menuju ke sebelah sini dan akan dipandu lagi oleh Uda Yusman, sang koordinator kamera. Ini apa ya? Oh. Ini baru dari Ya. Bisa ditaklukkan ya. Lanjut ke foto. Lampa. Ini untuk yang bisa menjelaskan karena waktu itu umat lain. Oh, betul ya. Ini abstrak ya. Yang mengerti ini seniman. Seniman. Persepsi seniman bermacam-macam juga. Betul. Bebas tafsir juga ya.
Nah, oke, kita lanjut ke Mbak Astuti ya. Ini karya Pak Sukoco. Jadi ini berjudul apa? Bermasker. Judulnya Bermasker. Iya, kondisi pandemi ini. Nah, ini Mas Ismanto. Oh, ini pensil ya, di atas kanvas. Ini Mas Nur. Nah, ini siapa yang nggak tahu Soimah? Nah, ini seniman dari Jogja, khususnya Bantul. Ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini Pak Bas ya. Kayaknya pegang ini senapan. Nah, kita lanjut ke sini, Mbak Astuti atau Bang Yusman atau Mas Ikrar. Ini karya Agus. Ya. Wayang. Ini ada seperangkat gamelan ini lukisannya. Ini judulnya tapi sungkem ya. Simbolik ya. Oh, oke. Keraton. Lalu ini abstraksi dari Borobudur. Betul. Oh, karya Maria. Kita lanjut ke sini, Mas. Ini menarik sekali. Tentang Mas Pramono ini. Ini gambarnya virus corona ini. Oh, ini virus corona. Pada hari ini kita alami. Dan tapi bentuknya kok kayak binatang apa gitu ya, Mas? Iya. Lagi Mas Mamat. Prambanan ini sepertinya. Akrilik juga. Lalu ini wayang juga abstrak ya. Oh, gitu. Idol dan lain-lain. Unik banget. Memang skillnya memang bisa tumpahkan ke dalam kanvas. Lalu ini Survive and Fight judulnya ya. Iya. Lalu ini ada Mas Oto ya. Ini judulnya apa ini Mas ini? Judulnya Oh, Niki Pagebluk. Jadi kondisi yang kita alami sekarang. Iya, ini maskernya malah dipakai di kepala bukan di mulut. ini yang di mulut, ini yang di kepala. Ini di bagian mana ini? Di bagian dagunya. Kita lanjut ke patung unik sekali ini. Unik ya. Ya. Luar biasa.
Nah ini lucu ini, apa namanya? Ini kayaknya wajahnya ini apa binatang apa ini? Tapi centil banget ya. Jadi nanti aslinya konflik beliau seperti apa itu belum. Itu harus ini bukan yang dirubah seperti itu. Mungkin kita sebagai perempuan ya Pak, Astuti punya ini punya cerita tersendiri kalau lihat ini. Nanti yang pastinya biar dia sendiri yang menerangkan. Oke. Apakah dia pernah disakiti, lari sakit, sehingga kepalanya berubah. Atau malah ini baru belanja tas baru. Kita tafsirkan sendiri-sendiri. Kita menuju kemana ini? Oke. Kita ikut Pak Astuti sekarang. Nah, ini ada patung di sini. Al-Ikhlas. Jadi ini anak patung. Ini anak patung. Oh, gitu. Bisa. Iya. Itu bisa ya. Ini iya. Karya ketua IPI. Karya ketua IPI. Nah, yang berotoritas menjelaskan Pak Astuti. Cantik sekali. Oh gitu. Upaya untuk mendapatkan kesejahteraan diri 16% kestabilan dan Jadi syarat penari budaya itu emang benar-benar secara ini ya emosionalnya harus. Kalau menurut aku sih Nah, ini kita lanjut ya Mbak Astuti. awal tadi sana terlalu jauh ya. Kalau di sini Oh gitu. speknya kalau di sini harus ambil kursi Mas, bisa. perilaku manusia. Atau di bawah situ, cari di bawah situ. Ya. Gajah yang beruntung. Lalu kita lanjut lagi ke sini. Ini Bima Sakti. Karya dari Pak Doyo. Nah ini ada yang menarik juga ini Mbak Astuti. Ini semuanya tentang ini ya. Pahlawan-pahlawan ya. Ada Ki Hajar Dewantara, Sultan Agung, Mangkubumi, itu juga pahlawan kita IR Soekarno tentunya. Prof. Dr. Yap, pahlawan kesehatan ya. Karena kabelnya pendek. Oh iya. Oh iya. Umar Khayyam. Jadi semuanya ini digambarkan mobil ya. Ini kalau kita lihat ini mobil kan. Jadi mobil-mobil kuno. Kita lanjut lagi ke sebelah sini. Ini ada kayak yang menari atau lagi apa ini? Lagi ngulet. Kalau saya setiap saat ada. Mungkin. Ini dari Perunggu. Oh, dari Perunggu. Pematang. Jadi ini udah Yusman memang merangkum pematang-pematang yang luar biasa sehingga kita di sini kita bisa tahu dunia perpatungan yang luar biasa. Nah ini kita menuju ke sini, iya berbagai jurusan ya. Ini apa Mas Ikrar? Eling lan Waspodo. Ini
salah satu filosofi Jawa itu selalu ingat dan selalu waspada ya Mas ya. Terus ini gembira ria. Gembira ria. Inilah kebebasan melukis. Ini kebebasan melukis. Iya, ini kayak anak-anak ya, tapi ini sangat tinggi sekali ini apa namanya itu proses pengerjaannya pasti. Nah, ini dia yang menarik banget. Nah, dikeruk ada yang di belakang nih, ini ada kok Spiderman dikeruk sama apa nih? Petro apa nih? Karya dari Pak Amboro ini, Amboro ini pribadi persahabatan. Persahabatan. Jadi bahan dari Desir, jadi dia mungkin ingin menyampaikan dan selalu dilakukan oleh siapapun pernah gitu, apalagi sekarang. Ini Spiderman ini. Spiderman ini kan ini ya dari dunia luar ya, dari dunia luar. Datang di Jogja dikeroknya sama ini Punokawan. Oke. Betul. Nah ini yang waktu itu saya pertama kali ditunjukkan oleh Pak Tasbir, ini dari apa ya? Tanya begitu Pak Tasbir. Saya bilang ini dari cat, oh salah, ternyata ini dari potongan majalah ya. Luar biasa. Jadi kolase ini. Ini karya Superman. Dia ini pematung ini. Dia berkarya seperti ini juga. Gitu. Jadi dia pematung ya. Dia juga berkarya ini kolase ya namanya ya. Menyesuaikan warna-warna yang ada di kertas ditempel menjadi tokoh. Apapun yang dia lakukan atau tokoh siapapun, tapi warna itu bukan dicat, jadi warna kertas yang sudah ada yang dipotong. Oh, ada yang komen tuh cantiknya kelewatan ini karyanya. Wow. Semuanya kalau saya ini semuanya lihat aduh takjub semua nggak semuanya. Kita lanjut. Oh ini dari Mas Yanang Wijaya, judulnya 0 km ya, ini 0 km di Jogja atau titik 0 yang ada kantor pos besar ya, kalau kita sebut itu. Nah ini ada karya Mas Godot ya. Jauh dari handphone. Figur ya, figur-figur. Ini karya Nasirun. Ini karya Mas Nasirun yang juga tergabung di dalam pameran ini, Mas ya. Ini untuk semuanya ini satu judul. Judulnya Yogyakarta Istimewa gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada sketsa. Oh, karya Prof. Dwi ya. Dosen di ISU. Lalu ini karya ada karya Imade Surya Subrata, Kapten ya. Iya kayak naif. Lalu ini ada judulnya Kesulitan dan Kemudahan. Nah ini ya. Jadi kesulitan juga ada kemudahan. Ini kali semenjak saya masuk di isi seperti ini. Ini saya pulang. Jadi memang khas ya. Rumah kaligrafi di apa? Di Ngasem. Oh betul. Nah nanti Mas Mario sama teman-teman bisa ke Ngasem kalau mau lihat rumah kaligrafi. Ya, beliau. Ini karya dari Kamrudin yang angkatan saya. Oh gitu, berarti angkatan muda ini. Angkatan udah. Muda. Saya masih muda ya. Iya, Pak. Ini sangat aneh sekali nih. Sosialnya, Bapak. Jadi kalau kita melihat saja, kita sudah tahu artinya. Di sini kelihatan tolong-menolong itu. Mungkin ini salah satu juga tradisi ini. Tolong-menolong. Tradisi Jogja yang masih terus dilestarikan. Nanti Mas Supri akan menjelaskan. Nanti kita lanjut kemana lagi? Kayaknya ini kita udah komplit semuanya ini Mas Marius, Mas Oke, Mbak Livi, thank you. Oh ya, sorry, satu lagi nanti kita akan lanjut
ke Mas Sumono ya. Oke. Makasih Mbak Livi dan rekan-rekan semuanya dari Gra Pustaka. Nah, lanjut. Ini dari Sakato, Sanggar Sakato. Ini lagi naik daun. Di galeri manapun ada beliau ya. Lalu Stefan Buana tentang pamer power. Nah ini karya orang ganteng di sebelah saya. Ini namanya apa nih? Kakak Belici. Keadaan sekarang orang kejadian kemarin orang dokter dengan surat sakti aja dia bisa kemana-mana. Judulnya Kafe Belici. Sindiran. Ini ada karya Erianto, New Life, New Style. Kita lanjut mengejar waktu. Birdman. Abstrak. Ini juga abstrak juga ya. Lalu sini Hamdan. Ini abstrak. Paling terakhir kita tutup dengan sebuah instalasi yang berjudul pandemi. Nah ini pandemi. Ini ada COVID-19 di sini. Ini virusnya ini ya. Ini virus. Ini ada bola dunia. Ini ada peti-peti jenazah di sini yang sudah bertaburan mungkin ini di Indonesia dan di seluruh dunia. Luar biasa juga senior kita. Kayaknya dari penyampaiannya di sini, waktu itu antara ada dan tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Menyampaikan kalau tidak ada nanti tidak kelihatan. Nah ini biangnya ini Mas Marius ini kita lanjut. Luar biasa ini. Kalau dia jatuh, hancurlah dunia ini. Maka jangan sampai terjatuh kita. Oke Mas Marius, akhirnya kita sampai di sini untuk kita melihat-lihat situasi dan keadaan di pameran seni rupa. Kita akan sama-sama menuju, saya serahkan kepada host kita, Mas Sumono Marius. Oke, makasih Mbak Livi, luar biasa ini. Saya aja yang jadi moderator nggak mengira ternyata sebesar dan sebanyak ini. Mbak Livi, tolong sekali lagi diperkenalkan dong Mbak Livi. Ini tadi kan Mas Yusman, udah Yusman. Terus yang di belakang biar kita kenal dulu. Mas Yusman ini, terima kasih. Ini Ibu siapa Mbak? Oke. Terus ini pelukis muda kita. Oke. Dari Sanggar Bambu. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mbak Livi. Luar biasa sekali ini. Mungkin ini nanti kita pikirkan di event berikutnya. Ini perlu difoto-foto dan dijelaskan filosofinya secara singkat mungkin karena bulan depan kan sudah selesai nih pamerannya. Nah, tapi bagi seniman yang mengikuti ini rasanya perlu ditampilkan tapi dalam bentuk slideshow secara cepat gitu. Oke, terima kasih Mbak Livi dan rekan-rekan di Gra Pustaka. Kita kembali ke studio kita ke Mas Joyo. Namun Mas Joyo mohon dipersingkat menjadi 15 menit saja karena waktunya nanti tidak cukup. Baik, silakan Mas Supri, monggo waktu kami persilahkan. Ini mic-nya di sini teman. Nanti kalau bicara ini Matur sembah nuwun Mas Marius. Ya. Waktu yang diberikan kepada saya, kepada segenap Bapak dan Ibu sekalian, saya Pak Tasbir, Bang Yusman, Mas Haryati, Mbak Livi, konco-konco seniman budayawan, lan para peserta webinar adalah sedaya kemawon yang pun saged kula sebat setunggal-setunggalipun. Idrillah kula Mas Lurah Jaya Supriyanto nampi dawuh supaya untuk sedikit bercerita dan caos tunggalipun atur sambet kalian sejarah yang artinya pada kesempatan siang hari ini
izinkan saya untuk bersama dengan panjenengan mengenang sebuah kemartabatan, keluhuran, kemuliaan, nilai sejarah yang luar biasa telah dan diukir oleh para The Founding Fathers, oleh para pahlawan, utamanya eyang-eyang dan leluhur Mataram. Kalau tadi Pak Tasbir ngendiko bahwa why, mengapa Yogyakarta itu dikatakan istimewa, maka dalam hal ini izinkan saya akan mengajak untuk panjenengan semua bersama-sama meraih nesan, mengingat dan mengenang, serta rasa kebanggaan kita meluhurkan, menghormati, melestarikan, menjaga, serta merawat arti dan makna keistimewaan Yogyakarta yang tercinta ini. Nah, saya akan mengajak panjenengan semua, mari kita flashback ke belakang, kisaran waktu historikal sejarah 279 tahun yang lalu. Kurang lebih tepatnya di tahun 1741, Alkisah diceritakan bahwa Kerajaan Mataram Kartosuro kala itu berdiri dan ada, merupakan proses dari perjalanan peradaban Mataram baru zaman Islam, sampai akhirnya yang jumeneng noto adalah Eyang Susuhunan Pakubuwono II. Nah, Eyang Susuhunan Pakubuwono II ini kagungan sederek saudara. Yang pertama adalah Eyang Pangeran Mangkubumi, yang kedua adalah Eyang Pangeran Mangkunegoro. Ketiga-tiganya itu adalah putra dari Eyang Susuhunan Amangkurat yang keempat. Yang jumeneng noto di Kraton Kartosuro kala itu adalah Eyang Susuhunan Pakubuwono II. Singkat cerita, tahun 1741, Kraton Mataram Kartosuro dikraman oleh Sunan Kuning atau yang dinamakan Raden Mas Garendi. Kenapa disebut Sunan Kuning? Karena kala itu bala tentara yang membantu Raden Mas Garendi adalah pasukan dari Cina, Cinten. Maka disebutlah Sunan Kuning. Raden Mas Garendi ini adalah cucu dari Eyang Amangkurat III yang kala itu diasingkan di Sri Lanka. Terjadilah pertempuran antara pasukan Mataram Kartosuro dengan pasukan Sunan Kuning atau disebut dengan Raden Mas Garendi. Dalam campuh pertempuran tersebut, singkat cerita, Kasor kalah Pakubuwono II. Porak-poranda Kraton Kartosuro karena waktu itu diserang oleh pasukan dari Cina. Maka waktu itu lariannya yang Pakubuwono II ke Ponorogo. Mengapa larinya ke Ponorogo? Karena kala itu Adipati Ponorogo itu adalah morsepuhipun, mertuanya dari Susuhunan Pakubuwono II. Ketika kala itu mengungsi ke Ponorogo, suasana Kartosuro sudah porak-poranda dan kekuasaan kala itu dikuasai oleh Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Nah, di saat itulah VOC Belanda lewat yang namanya Gubernur Baron van Inhofe datang menemui Susuhunan Pakubuwono II, membujuk, merayu, mengiming-imingi sebuah kerjasama, bantuan untuk merebut lagi Kraton Mataram Kartosuro, supaya dengan harapan nantinya bahwa
VOC akan bisa mulai ikut terlibat untuk masuk ke Mataram Kartosuro. Atas iming-iming dan kemudian tawaran, sisi lain merasa bahwa eksistensi Mataram Kartosuro sudah tidak lagi dimiliki oleh Pakubuwono II, menerima tawaran yang dinamakan Perjanjian Ponorogo. Inti daripada Perjanjian Ponorogo di situ adalah satu, akan dibantu sepenuhnya Pakubuwono II merebut kembali tahta Mataram Kartosuro. Yang kedua, kala itu harapan daripada VOC bisa menguasai tanah yang ada di Mataram, khususnya daerah pesisiran dan lautan, utamanya pantai utara. Maka atas dasar apa yang dinamakan Perjanjian Ponorogo, VOC dan bersama Pakubuwono II menandatangani, tetapi dalam salah satu klausal dikatakan, sesudah nanti Halo. Gusti dan ngelmuning sastra Jendro Hayuningrat pangruwating diyu kang aran sangkan paraning dumati. Ada dasar persatuan dan kesatuan disimbolkan dibangunlah yang namanya Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Gilik dengan jiwa satria, golong gilik, nyawiji, greget, sengguh, ora mingkoh. Itulah nilai dan tanda sejarah perjalanan yang menjadi sebuah nilai bahwa Keraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat dibangun dan didirikan negara pada tanggal 13 Maret tahun 1755 itu karena murni perjuangan Pangeran Mangkubumi. Setelah memproklamasikan dan memberikan tanda adanya Tugu Pal Putih sebagai simbol persatuan dan kesatuan manunggaling raja lan ugi kawula, kala itu Pangeran Mangkubumi dinobatkan oleh para kawulanya dengan simbol diparingi pusaka asma dengan gelar sebatan ngarsa dalem. Sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ngaloka Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah kang jumeneng kaping sepisan wontening Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngarsa dalem sampeyan dalem simbol dan sosok bahwa Sultan sebagai pemimpin adat tradisi dan budaya. Hamengkubuwana Senopati Ngaloka Raja sebagai simbol tata pemerintahan, pengayom untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Maringi teken kanggone wong kang kalunya nunjukan kanggone wong kang ngorong ketedan kanggone wong kang kepeten. Tapi jangan di sini. Ngam Sayyidin Panatagama Khalifatullah Raja sebagai simbol untuk memberikan keteduhan, kerukunan, harmoni, kebinekaan, keberagaman. Maka besok dalam sesi Sumbu Imajine dan Sumbu Filosofi Keraton Yogyakarta, kita akan bercerita memaknai daripada kebinekaan oleh Panatagama ditata menjadi sebuah keharmonisan yang ada di Yogyakarta. Nah, Mas Marius dan para peserta, kiranya di sesi ini
saya bercerita tentang perjalanan Pangeran Mangkubumi sampai berdirinya keraton, dan nanti sesi keraton dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755 hanya dalam kurun waktu 1 tahun kurang 2 hari, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1756 sudah jadi. Akan dalam saya ceritakan di sesi besok tentang wewangunan keraton, filosofi keraton, sumbu imajiner keraton, termasuk nilai-nilai ajaran, tontonan, tuntunan, dan tatanan keraton. Inti pada sesi ini, saya menggariskan nilai akan sejarah perjalanan Perjanjian Ponorogo, Perjanjian Giyanti, dan sedikit kalau boleh saya tambah, ada yang namanya Perjanjian Jatisari pada tanggal 15 Februari 1756 yang mengikat untuk membedakan nilai-nilai budaya yang ada di Surakarta dengan di Ngayogyakarta. Ditandai kalau Perjanjian Jatisari, kesepakatan kalau ini karena budaya, bukan dengan Nicholas Harting, tapi dengan Eyang Pakubuwono III. Eyang Pangeran Mangkubumi kala itu memberikan tawaran, "Ger, ponak aku tak ngagem gagrag tradisi Mataram kuno. Sliramu iki tak paringi nganggo gagrag Mataram enggal sing wis wewangunane tak repto." Yang intinya Pangeran Mangkubumi mempertahankan budaya tradisi Mataram kuno untuk Mataram baru yang telah diripto oleh Pangeran Mangkubumi karena beliau seorang arsitek, seorang budayawan, dan seorang yang sangat begitu visioner, mampu untuk membuat sebuah inkulturasi dalam wujud budaya yang begitu indah. Maka bedanya antara Surakarta dengan Ngayogyakarta itu dalam Perjanjian Jatisari diterangkan. Jelas bahwa akhirnya dibagi dua, ada Gongso atau gamelan, Guntur Madu, dan satu lagi akhirnya Guntur Sari. Guntur Madu dibawa oleh Pangeran Mangkubumi, Guntur Sari ditinggal di Surakarta. Bedanya budaya yang ditekankan dalam Perjanjian Jatisari, kalau Ngayogyakarta, Mataram kuno, seperti yang Nyon Sewu saya pakai udeng atau blangkon ini. Kalau Yogyakarta belakang ada mondolnya, kalau Surakarta itu pakainya blangkon itu pesek, tidak ada mondolnya. Kalau Surakarta Solo itu rasukan namanya beskap, kalau Ngayogyakarta rasukan itu namanya sorjan. Terus nanti ada keris, kalau sana itu keris yang gede itu namanya ladram, kalau Ngayogyakarta namanya brangga, dan seterusnya. Itulah Perjanjian Jatisari yang membedakan budaya antara Solo dengan Yogyakarta. Kiranya demikian Mas Marius yang bisa saya sampaikan untuk memaknai keistimewaan Yogyakarta Genap Sewindu ini, berangkat dari sebuah filosofi sejarah Perjanjian Ponorogo, Giyanti, dan Jatisari. Untuk yang akan datang, episode selanjutnya kita akan sampaikan tentang pemaknaan filosofi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Matur suwun. Baik, Mas Supri, terima kasih. Luar biasa untuk dibagikan ilmunya. Saya pun baru tahu nih perbedaan antara surjan dan beskap hari ini. Juga selama ini kita belum tahu. Ini luar biasa nih ilmu gratis yang ini dibagikan oleh Mas Supri. Saya lupa menyebutkan bahwa acara webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Sekar Arum Sejati yang bergerak di bidang sosial dari komunitas ibu-ibu yang sangat concern terhadap budaya dan sosial. Oke, maaf tadi ada gangguan di listrik, wifi-nya mati. Namun kita masih ada waktu
Mas Haryadi Baskoro, Dr. Haryadi Baskoro, pakar keistimewaan Yogyakarta. Ini beliau akan menyampaikan dari angle implementasinya dan perundang-undangannya. Monggo, Mas Haryadi, kami persilahkan. Matur nuwun, Mas Marius, Mas Supri, saged kedengaran nggih? Bisa, Mas. Lanjut, Mas. Ya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Mas Supri, luar biasa sharingnya dan itu merefresh. Luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang menarik sekali dari yang disampaikan Mas Supri, menunjukkan bahwa Yogyakarta hari ini sejarah yang luar biasa di masa silam. Nah, ini penting sekali penceritaan sejarah. Karena menurut ada pakar namanya Anthony D. Smith tentang nasionalisme, itu ada yang namanya harta suci dari semangat kebangsaan. Nah, harta suci itu salah satunya adalah sejarah masa silam. Jadi sejarah masa silam, lalu yang kedua tokoh-tokoh pahlawan masa lalu itu adalah disebut oleh Anthony D. Smith sebagai the sacred properties, harta keramat atau suci yang menjadi kekuatan energi semangat kebangsaan. Jadi kalau hari ini di momen 17-an Agustus, kemudian momen-momen kebangsaan ini kita mau membangkitkan rasa kebangsaan, itu salah satu yang sangat mendasar adalah selalu mengaktualisasi sejarah dan peran ketokohan para pengukir sejarah di masa silam. Itu penting sekali. Jadi apa yang disampaikan Mas Supri tadi sangat penting, bukan hanya untuk Jogja tetapi juga untuk Indonesia. Kalau kita ingin bangkit kembali menjadi bangsa yang besar, bangkit kembali menjadi bangsa yang kuat, itu harus selalu mengaktualisasi sejarah itu sendiri dan para pelaku sejarah di masa silam. Nah, dalam konteks keistimewaan Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Jogja itu menggarisbawahi bahwa keistimewaan Jogja itu adalah keistimewaan berbasis sejarah. Itu penting. Makanya kalau kita berbicara tentang keistimewaan Jogja itu tidak bisa lepas dari sejarah. Karena sebetulnya itu seperti tadi disampaikan oleh Mas Supri, itu sudah merupakan entitas politik tersendiri, sudah merupakan negara sendiri. Negara itu ada pemerintahannya, satu, ada penduduknya, dua, lalu ada wilayahnya, tiga, dan ada pengakuan kedaulatan dari negara lain. Jadi Prof. Djoko Suryo itu menekankan bahwa keistimewaan Jogja itu bukan hanya setelah Jogja bergabung dengan RI, tapi keistimewaan Jogja itu sudah ada sejak di era kolonial politik kontrak antara penjajah Belanda dengan Mataram, khususnya dengan Kesultanan, yang mana penjajah menghormati dan sebetulnya mengakui kedaulatan dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi dari cukupi ada pemerintahannya, ada pemimpinnya, lalu ada penduduknya jelas, ada wilayahnya jelas, dan ada pengakuan kedaulatan. Jadi Jogja istimewa itu bukan hanya setelah Jogja itu sejak 1755 tadi, Kesultanan Ngayogyakarta sebetulnya ketika Belanda pergi, tahun 45 itu sebetulnya bagi Jogja bisa merdeka sendiri. Dan itu sangat mungkin. Makanya pihak
Belanda waktu di masa-masa Indonesia itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan untuk berdiri sendiri. Tetapi kemudian atas jiwa kenegarawanan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Sri Pakualam ke-8 pada waktu itu, Jogja memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, penguasa RI pada waktu itu yaitu Presiden Soekarno paham betul akan sejarah itu. Soekarno paham bahwa Jogja ini negara tersendiri. Sehingga bergabungnya Jogja ke Indonesia itu sesuatu yang luar biasa, sehingga Soekarno Presiden itu memberikan piagam kedudukan yang intinya silahkan Sultan dan Pakualam melanjutkan kepemimpinannya. Artinya Jogja melanjutkan Kesultanan dan Pakualamannya menjadi daerah istimewa di dalam RI. Nah, kemudian itu disambut, ditegaskan ulang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam ke-8 dengan amanat 5 September yang kemarin diperingati, yang menegaskan bahwa Jogja adalah daerah istimewa di dalam RI. Begitu. Jadi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Supri tadi itu menekankan sekali bahwa Jogja itu merupakan sebuah negara, nagari tersendiri. Nah, sehingga bergabungnya Jogja dengan RI sebetulnya itu adalah deal antara dua negara sebetulnya. Yang mana atas kerendahan hati dan kebijaksanaan dan jiwa kenegarawanan dari Sultan IX dan Pakualam 8, Jogja bergabung untuk mendukung RI. Oleh karena itu sangat layak ketika Soekarno memberikan status istimewa di mana Jogja adalah daerah istimewa di dalam RI, di mana Sultan yang bertahta, Pakualam yang bertahta otomatis menjadi gubernur. Nah, kita bisa melihat bahwa sejarah berikutnya menunjukkan betapa kekuatan bisa menyelamatkan negara baru yang namanya RI. Nah, oleh karena itu ada penulis namanya Pak Slamet Sutrisno, pengasuh bayi RI. Saya ulangi, ibu pengasuh bayi RI. Kenapa ibu? Karena memang Jogja sudah lebih tua, sudah dewasa dulu, 1755. Lah RI kan baru lahir 1945. Nah, bayi yang lahir ini kondisinya langsung kritis. Karena apa? Begitu lahir 17 Agustus 45, penjajah mau masuk lagi sehingga Jakarta tidak aman. Nah, yang menyelamatkan siapa? Ya Yogyakarta. Ibu kota RI pindah di Yogyakarta dari 46 sampai 49. Tanpa itu RI nggak pernah ada. Nah, oleh karena itu setelah kita melihat setelah Belanda mundur, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan proklamasi yang kedua 30 Juni tahun 49. Jadi kalau 17 Agustus 45 itu kan proklamasi Indonesia merdeka. Tetapi kan penjajah dan khususnya Belanda kan masih menyerang terus, belum mengakui kedaulatan kita. Nah, oleh karena peran Yogyakarta dan juga perjuangan Yogyakarta melalui ide dari Ngarso Dalem 9 untuk membuat serangan umum 1 Maret itu, akhirnya pihak Belanda mengakui 9 menyatakan proklamasi kembali atas nama Soekarno. Jadi, nah itulah makanya Yogyakarta itu disebut daerah istimewa. Pertama, kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, daerah istimewa itu syaratnya ada asal usulnya dulu. Jadi sesuatu daerah disebut istimewa ketika sebelum bergabung dengan RI itu merupakan sistem tersendiri. Nah, itulah Jogja memenuhi syarat. Karena Yogyakarta sebelum bergabung dengan RI itu adalah negara sendiri. Ada pemerintahannya, ada penduduknya, ada sistem-sistemnya, ada wilayahnya, dan ada pengakuan kedaulatan. Nah, itu
menurut Undang-Undang Dasar 45 itu memenuhi syarat disebut daerah istimewa. Tapi lebih dari itu, Jogja istimewa bukan hanya karena merupakan negara sendiri, tapi karena Jogja memberikan kontribusi yang besar untuk mengasuh, merawat, menyelamatkan bayi Republik Indonesia. Nah, inilah yang menjadi kekuatan sehingga hari ini kita peringati. Memang agak sedikit ironis karena kalau bicara keistimewaan Jogja itu kan sudah kita lihat dari kisah sejarah yang disampaikan Mas Supri bahwa Jogja istimewa itu sudah sejak 1755. Tetapi kita melihat bahwa undang-undang keistimewaan itu baru kita dapatkan 2012. Jadi ini ya, tapi memang itu kalau menurut saya memang ada waktunya Tuhan ya. Kenapa sebegitu lama baru ada? Sebetulnya begini, menurut Suyanto, bukunya yang terbit tahun 88, amanat 5 September itu adalah embrio dari keistimewaan. Karena keistimewaan itu sudah ditegaskan oleh Ngarso dalam Kaping Songo dan Paku Alam ke-8. Nah, baru kemudian di tahun 50 ada Undang-Undang Nomor 3 1950 yang menjelaskan, yaitu undang-undang tentang DIY, tentang keistimewaan. Tetapi undang-undangnya belum lengkap. Nah, kita bisa melihat butuh waktu 62 tahun sampai akhirnya baru tahun 2012 itu Jogja mendapatkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Jadi waktunya sangat panjang. Tetapi menurut saya juga waktu yang panjang itu membuktikan bahwa sampai kapanpun Jogja akan terus terbukti dan semakin terbukti keistimewaannya. Jadi kita syukuri saja. Memang kalau kita di tahun 45 tapi bahkan sejak 1755, tetapi kok baru 2012 ya baru mendapatkannya. Nah, ini hikmahnya itu adalah sejarah dan kebenaran itu selalu akan terbukti. Becik ke titik olo ketoro. Jadi sejarah itu, kebenaran itu meskipun akan dihapuskan. Jadi tahun 74 itu pernah muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 yang pada waktu itu, pada masa penggodokan Undang-Undang Nomor 4 tahun 75, itu Jogja itu akan dihapuskan. Gara-garanya pemerintah pada waktu itu menginginkan keseragaman pemerintahan. Jadi ini mau dihapuskan loh, bayangkan DIY, DI Aceh mau dihapuskan. Bahkan di era perjuangan menuju goalnya Undang-Undang Nomor 13 2012 itu DIY juga disangsikan, diragukan. Tapi kita bisa melihat bahwa hari ini keistimewaan Jogja itu adalah keistimewaan yang teruji. Sampai kapanpun akan Problemnya sekarang adalah kita kan sudah mendapatkan undang-undang tentang keistimewaan Jogja sejak 2012. Yang diperlukan sekarang adalah mengimplementasi. Jadi undang-undang tentang keistimewaan Jogja tahun 2012 itu memberikan amanat-amanat, memberikan tugas-tugas bahwa Jogja istimewa itu di dalam hal pertama itu kepemimpinan Ngarso Dalem, otomatis menjadi gubernur. Paku Alam 8 otomatis jadi wakil gubernur 1. Kemudian keistimewaan di dalam pemerintahan itu harus khas. Makanya di Yogyakarta ini ada lembaga-lembaga khas seperti Paniradyo, Paramporo yang nanti lain waktu kita jelaskan. Kemudian kebudayaannya juga khas. Kemudian pertanahannya dan tata ruangnya khas. Nanti besok Mas Supri di sesi berikutnya akan menjelaskan tata ruang yang dibangun sejak HB1 seperti apa. Jadi ada 5 kekhasan atau 5 wewenang khusus tentang keistimewaan. Nah, kalau bicara begitu, maka selama 8 tahun undang-undang ini sudah ada, ini bagaimana implementasinya? Apakah semakin berkembang atau kurang berkembang? Tapi kalau saya melihat dan menurut beberapa hasil penelitiannya lihat, wow, berkembangnya maju. Seperti kita melihat ini Yogyakarta mulai kuat sekali sumbu filosofi dan mulai banyak pengakuan Yogyakarta ini adalah sekarang menjadi ibu kota budaya ASEAN.
Nah, ini salah satu pengakuan internasional Jogja sebagai pusat budaya. Jadi kita optimis. Hanya yang saya sampaikan di dalam perenungan yang saya sampaikan tadi malam waktu ada acara refleksi amanat 5 September di Geraha Tama Pustaka bersama Ngarso Dalem dan juga Kanjeng Gusti Pakualam, saya melontarkan sedikit ini. Ada bahaya kemerosotan keistimewaan. Di manakah itu? Saya sampaikan, kemerosotannya akan terjadi ketika keistimewaan itu dimaknai hanya untuk Jogja sendiri. Sejarah mencatat Jogja istimewa itu dalam kontribusinya untuk menyelamatkan, untuk merawat, untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi keistimewaan Jogja itu bukan hanya untuk Jogja sendiri, tapi keistimewaan Jogja terlihat bagaimana Jogja itu menjadi ibu pengasuh bayi RI. Ini yang penting. Sehingga ketika hari ini, jika hari ini Jogja istimewa itu dimaknai hanya untuk Jogja saja, itu menurut saya tanda-tanda kemerosotan. Sebab kalau kita lihat sejak zaman Sultan Hamengkubuwono I dan seterusnya, khususnya HP9, nampak sekali bahwa Jogja ini berbicara bagaimana Jogja ini merepresentasikan bangsa Indonesia, merepresentasikan Nusantara untuk merebut kemerdekaannya dan mempertahankan kemerdekaannya. Sehingga hari ini kalau Jogja istimewa adalah Jogja yang harus berdampak membawa pembaharuan peradaban bukan hanya untuk Jogja, tekan dunia. Karena itu semangat Hama Mayu Hayuning Bawono itu berbicara tentang dari Jogja kita memperbarui dunia. Bukan hanya dunia kita di Jogja, tapi juga Indonesia dan juga dunia. Dan itu sudah terbukti. Kita melihat bagaimana Irian Barat itu direbut. Dari mana? Dari Jogja. Bagaimana reformasi 98 itu bergulir dari mana? Setelah Pisauwanan Ageng dan maklumat 20 Mei dari Ngarso Dalem HB10 dan Pakualam 8. Jadi Jogja istimewa itu berdampak bagi Indonesia, merubah, membarui, membangun peradaban Indonesia. Jadi ini yang harus menjadi semangat keistimewaan kita. Kita Jogja istimewa itu bukan hanya untuk internal kita, tetapi Jogja istimewa itu untuk berdampak besar. Dan sampai hari ini terbukti siapa pemimpin yang ada siapa saja pemimpin yang ada di Indonesia ini. Semua paling tidak pernah mengenyam pendidikan ataupun pembelajaran ataupun hidup di Yogyakarta. Itu yang menjadi semangat kita dan menjadi refleksi kita supaya keistimewaan Jogja ini jangan kita batasi untuk sekedar lingkup Jogja. Dan Jogja ini sifatnya mendukung semuanya. Sifatnya adalah mendukung daerah-daerah lain juga. Seperti sudah ternyata di dalam sejarah itu. Demikian mungkin dari Sarius, Mas Gumono. Semoga melengkapi. Matur nuwun. Matur suwun Mas Haryadi Baskoro. Lumayan, ini penjelasannya luar biasa. Ini saya dengerin dua pembicara ini sampai merinding. Ini kalau oleh Hollywood difilmkan di Netflix ini, waduh bisa jadi berseri-seri ini cerita ini. Ini heroisme, jadi penuh dengan nuansa heroisme dan cerita seperti ini bukan hanya asal jeplak ya saya rasa. Kalau kita lihat di netizen itu kan ngomong kan sembarangan. Mereka tidak ngerti filosofinya, tidak tahu sejarahnya. Bahkan tadi saya garis bawahi yang Mas Haryadi terakhir bahwa Jogja istimewa itu ternyata berdampak dan bermanfaat untuk seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya menyombongkan atau hanya ini loh Jogja itu enggak. Ternyata memang sebagai ibu kandung malah luar biasa. Ini banyak ilmu yang saya terima yang di sekolah selama 50 tahun ini saya tidak menerima ya baru kali ini. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita buka room untuk tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, saya mau mempersilahkan kepada Pak Ibong, Mas Ibong untuk menceritakan sedikit. Mas Ibong ini adalah Ketua IPKNI, Mas ya, Ikatan Keluarga Pejuang ya. Nah ini mohon dibuka unmute-nya Pak Ibong. Nah monggo sekitar 2-3 menit disampaikan karena ini ada hubungannya dengan sejarah juga. Silahkan Mas Ibong.
Iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, saya sangat senang ini ada acara ini ya, tentang sejarah dan juga keistimewaan Yogyakarta. Memang Yogyakarta memang luar biasa ya. Waktu itu juga pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Tapi sebelumnya saya klarifikasi dulu, saya bukan ketua IKPNI, ya. Saya anggota Dewan Pakar. Sebelumnya saya sebagai Sekjen Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia, itu organisasi yang mewadahi keluarga pahlawan nasional yang sampai saat ini sempurna para relawan nasional. Ini kalau lihat dari itu ada 2 orang yang di gelar pahlawan nasional dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantoro, Jenderal Sudirman, terus Brigjen Katamso, Kolonel Sugiono, ada banyak sekali, ada Ki Bagus Hadikusumo, terus ada Profesor Dr. Sarjito, Profesor Dr. Herman Yohanes, banyak sekali gitu ya. Tapi memang IKPNI ini melanjutkan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan. Ya. Jadi fungsi dari IKPNI itu adalah selain menggalang keluarga pahlawan, tapi melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan dan menjaga kehormatannya. Tentunya ini bukan untuk mengkultus individukan si pahlawan, tapi menarik pelajaran, nilai-nilai luhur yang bisa kita ambil dari para pejuang tempo hari itu dan melihat relevansinya di masa ini. Sehingga IKPNI ini harus menjadi unsur pemersatu bangsa. Karena persatuan ini udah menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh founding fathers kita ya. Sehingga waktu itu ditekankan bahwa kita harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi untuk mencapai masyarakat adil makmur itu kita harus mengurus diri kita sendiri dengan merdeka. Kemudian kita setelah merdeka dipercaya kita bisa bersatu. Jadi kita tidak mudah dipecah belah dengan politik divide et impera. Kemudian dengan bersatu itu kita bisa berdaulat sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat adil makmur. Maka itu kita penting untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa supaya kita bisa berdaulat di negeri yang merdeka ini. Jangan kita hanya merdeka secara fisik, tapi kita tidak berdaulat. Nah, itu yang terus kita suarakan, ajak semuanya. Dan memang pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu memang luar biasa ya, bahwa menyerahkan wilayahnya, wilayah kekuasaannya menjadi bagian dari Republik Indonesia, terus memberikan harta kerajaan, fasilitas istana, bahkan hasil dari perjanjian Rumroyen itu bahwa negara bisa balik ke Jogja gitu. Jadi waktu keberadaan Republik ini terancam karena harus difahami setelah kita memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu kan terus keadaannya adem ayem gitu ya, kayak orang nikah terus udah nikah terus udah ini masih diganggu dengan cara Belanda, luar biasa, memberikan fasilitas juga sebagai kerajaan yang mengakui itu mempunyai mau mengeluarkan, mau menjadi bagian dari republik yang waktu itu masih belum karuan gitu loh, masa depannya tuh gimana gitu. Tapi karena sifat demokratis ya, dan juga Republik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan masuk bagian dari Republik Indonesia. Itu satu sumbangsih yang begitu besar untuk perjuangan di Republik Indonesia ini. Dan betul memang tadi kata Prof. Haryadi tadi bahwa
jasa Jogja itu bukan hanya untuk Jogja ya, untuk perjuangan revolusi kemerdekaan ini gitu, bahwa untuk memantapkan dan mengukuhkan kedaulatan di Republik ini. Jadi begitu, saya sangat menghargai dan sangat terima kasih Mona dan Narai juga harus diakan pada ya, bahwa baik orang yang dipembangunnya untuk menjaga kedaulatan. Jadi kita harus membangun rasa persatuan. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita nih terpolarisasi. Jadi kita harus menjadi bagian yang mempersatukan anak bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibong atas pencerahannya. Masih ada waktu 5 menit. Mas Marius, nggak nanya kenapa Ibong kok ada di IKPNI? Oh, iya. Warga pahlawan nasional mana dia? Oh iya, pahlawan asal mana ini ya? Pendukung Jogja juga ini. Gimana, boleh saya cerita? Boleh saya cerita dikit nggak? Beliau ini siapa? Boleh, Mas Jody. Jadi biar jelas gitu ya. Jadi Ibong ini teman saya. Dia ini adalah cucunya Haji Agus Salim. Oh. Dan putra dari Pak Johan Syahrussah, dulu sekjennya PSI zamannya Sultan Syahrir. Dan dia ini memang anak Jogja, dia selalu membanggakan Jogjanya, biarpun sekarang ini yang tahu Jogja lebih banyak saya daripada dia gitu sebenarnya. Oh gitu, oke. Ya, jadi makanya dia bisa cerita dalam kapasitas itu karena dia memang di IKPNI memang ada hubungan darahnya dengan kakeknya itu Haji Agus Salim gitu. Biar jelas lah. Jadi luar biasa ini. Dia berhak ngomong itu gitu kan, dia ada di situ. Iya. Tapi dari logatnya nggak seperti orang Jogja, Mas. Justru itu sekarang lebih Jogjaan saya daripada dia. Oke. Waduh, seru ini. Terima kasih sekali ini. Wah. Oke, masih ada 2-3 menit. Ada rekan lain yang mau menambahkan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup saja. Kita sudah 2 jam lebih 15 menit. Saya rasa event ini luar biasa. Saya terima kasih sekali mewakili Yayasan Sekar Arum Sejati sebagai penyelenggara, terutama ke Mas Joyo, Mas Dr. Haryadi, Mbak Livi, dan para pelukis-pelukis nanti. Kita masih ada 4 sesi lagi, setiap bulannya 1, jadi mungkin kita mengevaluasi hari ini nanti akan lebih bagus kita menampilkan lagi, termasuk sinyal wifi saya, mohon maaf. Namun sebelumnya Mas Haryadi mau memutar lagu Mbak Livi atau gimana? Kalau belum siap bulan depan juga nggak apa-apa. Karena kalau dari YouTube jelek, Mas. Mungkin di minggu bulan depan, Mas. Baik. Bulan depan. Baik, Mas Haryadi. Terima kasih Pak Hari, Bu Elvira, Pak Jody, Mas Fauzi Barul, Mbak Siwi, Pak Bestari, dan Mbak Umi. Acara ini akan kami record dan kami upload di YouTube. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak ada waktu bisa mendengarkan secara offline. Baik, terima kasih. Kita tutup saja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Acara yang luar biasa. Sampai jumpa, Mas Jody. Sampai jumpa. Baik, Mas Han. Matur suwun. Suaranya bagus sekali. Bagus sekali. Baik, makasih. Matur suwun. Cari telat aku